Apa itu kecerdasan buatan? Artificial Intelligence. Definisi: cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Fungsi kunci: melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Tujuan: untuk membuat mesin bekerja secara otonom, efisien, dan membantu dalam berbagai sektor kehidupan. Sejarah dan perkembangan AI. 1950, Alan Turing membuat tes Turing untuk menguji kecerdasan mesin. 1956, istilah Artificial Intelligence diperkenalkan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth, menjadi titik awal penelitian AI. 1960 sampai 1980, sistem pakar atau expert system AI digunakan untuk memecahkan masalah spesifik menggunakan pengetahuan pakar. 1980 sampai 2010, machine learning AI mulai bisa belajar dari data, bukan hanya mengikuti aturan. Sejarah dan perkembangan AI. 2012 hingga sekarang, deep learning dan era modern AI berkembang pesat karena neural network dan data besar. Munculnya asisten virtual, chatbot, mobil otonom, dan kecerdasan generatif, misalnya ChatGPT, Midjourney, Gemini, dan Claude. Dampak positif AI. 1. Meningkatkan efisiensi kerja, seperti pekerjaan cepat dan akurat, contohnya otomatisasi pabrik. 2. Membantu dalam pendidikan, seperti chatbot belajar, aplikasi penerjemah, dan belajar mandiri. 3. Membantu kesehatan, seperti analisis medis dan deteksi penyakit lebih cepat. 4. Meningkatkan keamanan, seperti CCTV pintar dan pemantauan bencana. 5. Meningkatkan kenyamanan hidup, seperti rekomendasi film, navigasi Google Maps, dan asisten virtual. 6. Mendukung bisnis dan ekonomi, seperti analisis data, pemasaran otomatis, dan customer service. Dampak negatif AI. 1. Menggantikan pekerjaan manusia. Otomatisasi dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan. 2. Ketergantungan teknologi. Manusia bisa menjadi kurang kreatif atau malas berpikir. 3. Penyalahgunaan AI, deepfake, penipuan digital, dan manipulasi informasi. 4. Masalah privasi, pengumpulan data yang tidak aman dapat bocor atau disalahgunakan. 5. Kesalahan AI. Jika data salah, keputusan AI juga bisa salah atau bias data. 6. Potensi ancaman keamanan cyber, pencurian data sensitif, dan serangan virus. Contoh APK. 1. Asisten pribadi, mengelola jadwal, memberikan informasi, atau Siri, Google Assistant. 2. Navigasi cerdas, memprediksi kemacetan dan merekomendasikan rute optimal atau Waze, Google Maps. 3. Keamanan rumah, sistem pengenalan wajah dan deteksi anomali. Grok AI. Pengertian dari Grok AI adalah dikenal dengan akses real-time ke informasi X atau Twitter, dan gaya bahasa yang unik, humoris, atau blak-blakan. Manfaatnya memberikan pemahaman topik yang sedang tren dan jawaban yang cepat didukung data terkini. Untuk penggunaannya bisa disimak video berikut ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hadrian EFS. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Grok AI. Oke, nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa tekan like and subscribe, dan juga jangan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi video tutorial terupdate dari channel ini. Baik, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Grok AI, teman-teman sudah bisa mendownloadnya di Play Store ya. Bagi pengguna Android, bagi pengguna iOS, teman-teman sudah bisa mendownloadnya di App Store ya.
Nah, di sini teman tinggal cari saja nama aplikasinya yaitu Grok AI, kemudian nantinya aplikasinya akan muncul ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Oke, nah di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasinya. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya untuk cara penggunaan aplikasinya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Grok AI ya. Oke, nah di sini untuk tampilan loginnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk terkait login di sini kita bisa login menggunakan akun X atau Twitter, juga bisa menggunakan akun email atau juga bisa menggunakan akun Google ya. Oke, di sini kita coba saja login menggunakan akun Google ya. Oke, nah di sini kita tekan saja bagian kata continue with Google. Oke, nah setelah itu kemudian di sini kita pilih akun Google yang akan kita gunakan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian di sini kita lanjutkan. Oke, nah setelah itu kemudian di sini kita berikan izin ya. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Grok AI ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian layar di sini ada beberapa fitur yang nantinya teman-teman bisa gunakan pada aplikasi ini. Oke, di sini untuk bagian fitur yang pertama yaitu garis 3 yang terletak di bagian pojok kiri atas ya. Nah, untuk terkait fitur tersebut nantinya di sini akan muncul terkait fitur profil dan pengaturan, dan ada bagian fitur pencarian di bagian paling atas ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tekan saja bagian fitur pengaturan yang terletak di bagian pojok kanan bawah. Kemudian nantinya di sini akan muncul terkait informasi akun. Kemudian juga di sini kita bisa merubah tema ya. Di sini kita bisa menggunakan tema gelap atau kemudian juga di sini ada bagian fitur untuk pengaturan haptik dan getarannya. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa fitur juga ya, seperti bagian fitur untuk keluar dari aplikasi ini. Oke, untuk bagian fitur selanjutnya di sini di bagian atas ada kata Grok 3 ya. Nah, di sini kita bisa mengubah dari fitur AI-nya ya. Di sini kita bisa menggunakan yang terbaru yaitu Grok 3, ataupun juga kita bisa menggunakan Super Grok, yang dimana untuk Super Grok itu nantinya teman-teman bisa membuka fitur lebih di aplikasi ini ya. Tetapi untuk menggunakan Super Grok di sini teman-teman perlu berlangganan dulu aplikasinya ya. Oke, kemudian untuk bagian fitur selanjutnya di sini di bagian bawah, di sini ada bagian fitur pencarian seperti biasanya. Kemudian juga di sini ada bagian fitur tanda plus untuk menambahkan file ke dalam AI ini ya. Di sini kita bisa menambahkan melalui kamera, ataupun juga bisa menambahkan dari galeri atau foto, atau juga bisa menambahkan berupa file ya. Oke, kemudian di sini juga ada bagian fitur deep search dan juga Ting ya, untuk menggunakan AI yang lebih optimal ya. Oke, kemudian untuk pencariannya di sini kita perlu mengkonfirmasi tanggal lahir dulu ya. Oke, setelah itu kemudian nantinya kita bisa melakukan pencarian seperti ini ya. Nah, untuk terkait pencariannya itu mirip seperti AI yang lainnya ya. Oke, nah setelah itu kemudian nantinya di bagian pojok kanan atas di sini ada bagian fitur yang dimana kita bisa memulai chat baru lagi ya. Oke, itu adalah tutorial simple cara menggunakan aplikasi Grok AI. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Natsun AI. Pengertian dari Natsun AI adalah asisten penulisan dan pengorganisasian berbasis kecerdasan buatan generatif yang terintegrasi langsung dalam aplikasi Natsun. Manfaatnya: 1. Menulis dan mengedit, seperti membuat draft, meringkas, memperbaiki teks. 2. Pencarian AI, menemukan jawaban dari data ruang kerja Anda. 3. Otomasi, mengorganisir data, membuat ringkasan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan AI yang ada di Notion. Caranya adalah di atas sebelah kiri ini ada menu Notion AI ya, ataupun di bawah pojok sebelah kanan juga ada icon Notion AI, dan kita akan mencoba klik menu Notion AI ini ya. Kemudian akan muncul beberapa suggestion fitur yang bisa kita gunakan di Notion AI, seperti pertanyaan ya, kemudian mendraft suatu dokumen, brainstorming, merangkum, bahkan membantu kita dengan codingan yang kita punya. Kita akan coba bertanya sesuatu kepada Notion AI. Misalkan
Siapakah Presiden Indonesia? Oke, dia thinking ya. Kita harus menunggu beberapa detik dan jawabannya keluar ya, seperti ini. Jadi kurang lebih Notion AI sama seperti kita menggunakan ChatGPT ataupun AI lainnya, namun ini terintegrasi di dalam Notion itu sendiri. Jadi menurut saya Notion AI ini sangat bermanfaat sekali untuk kita gunakan selama kita berkuliah nantinya di UT. Tentunya kita gunakan dengan bijak dan dengan kejujuran ya. Oke. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang tips dan trik lainnya yang bisa kita lakukan di Notion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI adalah infrastruktur. AI bukan lagi sekedar teknologi masa depan, melainkan bagian integral dari infrastruktur digital yang kita gunakan setiap hari, atau sistem rekomendasi, navigasi, dan komunikasi. Nilai tambah nyata. Kontribusi utama AI dalam keseharian adalah personalisasi, efisiensi, dan aksesibilitas. AI bekerja di balik layar untuk membuat hidup lebih nyaman, cepat, dan terhubung. Keseimbangan dan kesadaran. Kita harus menggunakan AI dengan bijak, menyadari manfaatnya sekaligus risikonya, atau privasi dan bias, untuk memaksimalkan potensi teknologi ini.